Loh, Bunda hati-hati. Pakai acara lari-lari gitu sih. Ada apa, Bun? Pelan-pelan dong. Tan, Bunda telat ini. Udah janjian sama teman-teman Bunda tuh. Sudah pada masuk kolam. Ya Tan, ikut ya. Astaga, kirain Otan lagi dikejar-kejar tagihan pinjol, Bun. Oke, baik. Kalau mainannya di kolam gini sih, Otan paling betah. Weh, ternyata kolamnya cukup dalam, teman. Perlu disiapin pelampung, Bun. Tan, Bunda sekarang lagi panen ikan emas di Lamongan. Dalam banget ini, Tan. Biasanya kalau kolamnya dalam gini, pasti ikannya cukup banyak. Tan, ikannya udah kita jaring ini. Udah kita pojokin. Tinggal kita kumpulin ke sana. Tutup jalannya biar nggak lari. Pak. Rapatkan jaringnya, Paman. Jangan sampai ada yang lolos. Tan, Bunda lagi giring ikan nih. Nutup jalurnya ikan. Biar ikannya nggak lari. Otan bantuin hitung ya, Bun. 1, 2, 10, 50. Wah, banyak banget. Otan nyerah, Bun. Oh iya, panen ikan mas ini disesuaikan dari permintaan pasar, teman. Jadi tidak selalu menunggu ukuran jumbo untuk memanen sobat Otan ini. Tan, panen ikan emas di sini biasanya sekilo isi 3 ekor. Seperti ini nih, Tan. Nih, ini ukuran konsumsi. Ayo, siapa sih yang gak suka sama ikan mas? Otan kasih tahu ya, sobat Otan ini punya manfaat menurunkan resiko penyakit jantung loh. Kandungan omega 3 pada ikan mas mampu mengontrol detak jantung agar tetap normal. Keren kan? Tan, ikan emas itu punya nama lokal tombro. Ikan tombro ada 2 jenis, Tan. Ada yang merah, ada yang hitam. Tapi rasanya nggak ada bedanya, sama enaknya. Betul banget, Bun. Kalau di Jawa, ikan mas dikenal dengan sebutan ikan tombro. Tapi tahukah teman, keluarga dari ikan mas ini banyak jenisnya loh. Rata-rata masuk dalam kategori ikan hias. Ada ikan koki, ikan komet, ikan dewa, bahkan ikan koi yang memiliki harga fantastis pun masih berkeluarga dengan ikan mas. Tuh, ciri-ciri ikan arus deras itu seperti ini. Dia kalau mau ditangkap pasti melawan. Tuh, ini Pak. Nah, teman di rumah juga harus tahu nih ciri-ciri fisik ikan arus deras. Caranya gampang kok. Ikan arus deras selalu memiliki bentuk tubuh seperti roket begini. Jadi untuk menangkapnya pun perlu hati-hati, karena pasti dia berontak ingin lepas. Sekarang tinggal nimbang, ya Pak? Iya. Bapak kita timbang ya Pak? Ya, mari. Oh iya, harga ikan mas tidak selalu stabil, teman. Kisaran Rp30.000 di harga normal. Akan tetapi kadang sampai menyentuh angka Rp47.000 per kilogramnya. Weh, gak main-main nih kenaikannya. 30 kilo Tan, ambil Pak, udah Pak. Nah, 30 kilo Tan. Biasanya untuk mencapai berat 1 kilo isi 3 ekor memerlukan waktu 3 bulan dari penanaman benih. Cepet ya Tan? Salah satu keunggulan ikan mas yaitu memiliki masa panen yang singkat dari usia tabur benih. Tentu saja hal ini ditunjang dari sifatnya yang gak pernah kenyang. Wah, hobi makan ya kamu sob, sama kayak Otan. Wih, emang Bunda nih gak ada capek-capeknya. Baru aja panen ikan, sekarang ngapain lagi Bun? Oh, udah Tan. Bunda sekarang lagi ngangkat ikan tombro. Mau dijual. Oh, Otan paham. Setelah dipanen, ikan mas nggak langsung menuju ke pasar teman, tapi melalui tahap karantina terlebih dulu.
Dari kolam ini, Sobat Otan ini akan diseleksi untuk kebutuhan konsumsi dan tempat kolam pemancingan. Tan, ikan tombro ini termasuk ikan yang harganya nggak stabil, naik turun. Nah, untuk saat ini ikan tombro harganya lagi di atas, lagi tinggi-tingginya. Nah, inilah yang sering terjadi. Naik dan turunnya harga di pasaran yang kerap berubah seketika. Penyebab utamanya adalah faktor cuaca, teman. Cuaca ekstrim biasanya membuat para petani ikan gagal memanennya. Karena stok ikan berkurang sehingga harga ikan mas naik tinggi. Nih, ikan tomblo atau ikan emas ini di sini itu cuma penampungan sementara sebelum dipasarkan. Nih, apa? Oh ya teman, ikan mas merupakan ikan yang memiliki umur panjang, teman. Berdasarkan hasil penelitian, Sobat Otan ini mampu hidup selama 20 tahun. Bahkan ada yang mencapai 42 tahun loh. Keren Max, keren maksimal. Sekarang Bunda mau midahin ikan tombro, ikan mas tombro nih. Pak, Pak. Wah, ini nih mama papahnya si ikan mas tombro. Masa pemijahan terbaik Sobat Otan ini tepat saat musim penghujan pertama. Di mana pada musim ini volume air meningkat secara alami yang menyebabkan suhu air turun dan kandungan oksigen meningkat. Tan, ini betina nih, indukan betina udah besar sekali. Pasti Bun, indukan betina ikan mas memiliki ukuran lebih besar daripada jantannya. Biasanya dapat mencapai berat 2 kg lebih loh. Oh iya, Sobat Otan ini juga baru bisa dipijahkan saat memasuki usia 17 bulan. Mbak ini taruh mana Pak? Kolam pemijahan. Oh, kolam pemijahan. Ayo Tan, kita bawa ke kolam pemijahan. Monggo Bapak. Yuk. Berarti Tan. Hati-hati ya Bun, lumayan berat ini. Awas encok. Oh iya, ada yang tahu fungsi enceng gondok yang diletakkan dalam kolam pemijahan? Yap. Tumbuhan ini merupakan media terbaik untuk meletakkan telur-telur ikan mas. Karena Tan, akarnya itu lembut. Nah, jadi tidak merusak telur-telur ikannya dan juga tidak membuat luka induknya ya Pak. Nah, jadi lebih aman pakai enceng gondok. Proses pemijahan Sobat Otan ini tidak memakan waktu lama teman. Hanya butuh semalam saja, maka telur-telur ikan mas sudah menempel pada akar-akar enceng gondok ini. Tan, udah 1 malam nih. Pastinya udah bertelur. Lihat. Nih, telurnya banyak mana nih? Tuh kan? Tuh. Sekarang kita angkatin, kita pindah ke kolam pembesaran. Tada! Asik! Telurnya banyak sekali, Bun. Otan happy deh. Ikan mas memiliki telur yang sangat banyak, teman. Ini bisa diukur dari berat badan induknya. Dihasilkan sekitar 84.000 hingga 110.000 butir per kilogram bobot induk ikan. Weh, gimana cara kasih nama satu persatu ya? Ada yang mau cobain? Kalau Otan sih nyerah aja deh. Nah, Tan, udah semua nih. Semoga telur-telurnya netas sesuai yang diharapkan. Amin. Otan yakin dengan budidaya yang berjalan lancar dan kestabilan panen ikan mas, maka tidak akan timbul keresahan akan naiknya harga Sobat Otan ini di pasaran nanti.
Libur telah tiba. Libur telah tiba. Pantesan aja ruame bener. Kayaknya lagi musim liburan nih. Berkunjung ke wisata edukasi satwa seperti ini memang favorit jadi pilihan saat liburan, teman. Seru kan? Apalagi ketemunya sama sobat Otan yang cuantek-cuantek ini. Jinak-jinak banget deh kalian. Wah, sekarang malah pada duduk rapi kayak mau nonton film bioskop. Emang lagi nunggu apa sih? Pada asik bener nih joget-joget. Kalian gemesin banget sih, Sob. Mentang-mentang lagunya enak, langsung deh joget bareng-bareng kayak gitu. Ganti lagu, juga jogetnya beda lagi. Bisa aja. Ngomong-ngomong, teman di rumah sudah pada kenal sama sobat Otan yang satu ini? Ya, betul. Mereka ini si paruh bengkok, burung makau. Sejatinya semua burung paruh bengkok itu cerdas, teman. Jadi gak heran kalau mereka ekspresif ketika mendengar suara lagu seperti ini. Lucunya, tarian mereka ini karena saling meniru perilaku temannya, teman. Bukan karena dilatih. Burung makau memiliki ukuran otak yang lebih besar daripada burung pada umumnya. Tingkat kecerdasannya bahkan setingkat primata seperti kera yang volume otaknya jauh lebih besar daripada otak burung. Makanya, gak heran kalau si burung-burung eksotik ini juga bisa dilatih melakukan trik. Pantes aja kamu diidolain banyak orang, Sob. Udah bulunya cantik, otaknya pintar, kelakuannya juga gemesin lagi. Menurut ensiklopedia yang Otan pernah baca, kecerdasan si burung makau setingkat dengan anak balita manusia loh. Mereka sudah bisa memecahkan masalah, menggunakan alat, hingga berekspresi dengan suara, gestur, hingga mimik wajah. Loh, kamu kok gak ikutan terbang, Sob? Kamu kenapa, Sob? Bulu-bulu kamu kenapa rusak parah seperti itu? Dan gak cuma seekor, tapi ada banyak burung yang gak kelihatan tidak baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Om editor, coba putar kembali videonya. Otan mau lihat apa yang terjadi. Loh, ini kan Kak Tegar. Otan sih kenal. Dia adalah pecinta burung yang membantu rehabilitasi burung makau yang mengalami masalah kesehatan, teman. Walah, jadi burung-burung makau ini rupanya adalah burung yang sedang direhabilitasi dan dirawat intensif di sini. Coba Otan tanya Kak Tegar itu kondisinya si makaunya kenapa, Kak? Otan lihat kok bulu-bulunya sampai rusak begitu. Nah, ini kena plaker, Tan. Dia jadi merusak bulu-bulunya sendiri. Nah, seperti ini contohnya, Tan. Walah, ternyata begitu tuh. Nah, penyebabnya plaker tuh apa, Kak? Plaker itu karena parasit. Seperti itu. Jadi, parasitnya bisa dari jamur, kutu, dan sebagainya, Tan. Oh, Otan ngerti. Jadi si makau mengira sumber penyakitnya ada di bulunya ya, Kak? Makanya dia cabutin semua sumber masalahnya. Aduh, Sob, kamu salah. Tapi sebenarnya seberapa bahaya sih, Kak, kalau kena plaker begini? Bahayanya plaker itu dia kaki-kakinya digigit sendiri atau kanibal. Apa? Kanibal?
insting si burung untuk mengobati penyakitnya. Dia akan menyakiti dirinya sendiri, bahkan memotong organ tubuhnya. Makanya penanganan yang cepat dibutuhkan sebelum kondisi si burung lebih parah lagi. Akibat plaker ini, beberapa burung bahkan kondisinya pernah lebih parah lagi teman. Sebelum akhirnya mereka mulai pulih seperti sekarang. Aduh sob, kamu kalau sakit mending curhat ke Otan aja deh. Otan pasti bantuin kamu cari solusinya. Daripada kamu cacat begini. Usia hidup Makau mampu mencapai 75 tahun teman. Luar biasa kan? Makanya kalau memang berniat memelihara si burung eksotik ini, harus juga diimbangi dengan pengetahuan yang cukup sebelumnya ya. Dan kalau ada masalah kesehatan, langsung cepat-cepat ditangani sebelum semakin berat kondisinya. Nah, kalau sudah jamnya makan begini, burung-burung Makaunya teriak kenceng banget cari perhatian teman. Ada yang nyerobot, ada juga yang gak mau ngalah. Makanan yang disiapkan adalah kombinasi dari buah dan biji-bijian yang dilembutkan teman. Tujuannya agar mudah dicerna dan mereka tidak pilih-pilih makanan yang disuka saja. Mangap sob, sabar-sabar, semua kebagian kok. Kakak kipernya juga harus jeli memberikan suntikan makanannya ke setiap burung. Dan ternyata si Makau ini rupanya gak kenal kata kenyang teman. Padahal kalau kepenuhan makanan nanti akan mereka buang juga. Tapi kalau lihat ada makanan depan mata, udah teriak kayak kelaparan aja. Dasar kamu. Weh. Sudah hentikan. Jangan saling ribut gitu dong. Sesama pasien diharap saling menjaga ketertiban dan kenyamanan. Aduh, beginilah kalau tak kenal maka tak sayang. Sejatinya burung Makau memang hewan teritorial teman. Makanya tempat bertengger aja bisa rebutan. Kalem dong sob, bisa kali saling berbagi. Setiap pagi mereka akan diajak berjemur bareng-bareng begini teman biar lebih sehat. Sinar matahari akan bagus untuk membasmi parasit yang ada di bulu ataupun tubuh mereka. Tapi kalau ada burung yang baru saja dirawat, jadi belum kenal deh sama yang sudah lama di sini. Pokoknya Oten gak suka kalau ada yang ribut-ribut begini. Nah gitu dong, ternyata kan bisa damai. Kura-kura Galapagos teman. Bukan mau sombong, tapi si kura-kura Galapagos ini usianya bahkan bisa mencapai 175 tahun. Luar biasa. Kura-kura Galapagos juga dinobatkan sebagai jenis yang terbesar nomor 1 di dunia. Ngomong-ngomong soal besar, Oten jadi ingat mitos legenda dari Yunani, tapi mitosnya serem. Dikisahkan, para pelaut menemukan sebuah pulau aneh di tengah laut. Pulau itu tak berpenghuni. Saat mereka hendak beristirahat dan menyalakan api unggun, pulau itu tiba-tiba bergerak. Dan menyelam ke dalam laut, menenggelamkan para pelaut berikut kapalnya. Rupanya, pulau itu adalah punggung kura-kura raksasa teman. Sejak itulah muncul mitos kalau kura-kura adalah simbol kekuatan jahat dan pembawa malapetaka, terutama di kalangan pelaut Yunani.
Tapi kalau Otan sih yakin kamu adalah hewan yang baik dan bersahabat, ya kan Sob? Nah, kalau si Galapagos adalah yang terbesar nomor 1, ini dia nomor 2-nya. Loh, mana ya? Coba Om Editor, gambarnya dimundurin dikit. Nah, bener kan? Kalau dilihat dari drone, disangka batu deh kamu Sob. Ini dia teman, kura-kura Aldabra. Tapi jangan salah, bukan abrakadabra, tapi Aldabra. Walaupun besar begini, si Aldabra jinak teman. Loh, paman berbadan besar ini kok mencurigakan sih? Apakah dia prekamsi alias preman kampung sini? Hei paman, mau ngapain? Please, jangan ganggu kita ya. Kita kan gak macam-macam. Loh, kok pamannya malah bersujud? Bruh. Wah, walah, rupanya paman ini agen Otan teman. Sekarang si paman lagi jadi perbandingan ukuran tubuhnya dibandingkan sama si Aldabra. Ngomong dong paman dari tadi. Nah, sekarang terbukti kalau ukuran si Aldabra betul-betul besar ya. Kalau kura-kura darat yang terbesar nomor 1 tadi Galapagos, peringkat kedua adalah si Aldabra. Nah, yang menempati urutan ketiga besar adalah kura-kura sulcata. Loh, kalian ini gimana sih? Orang mau dikenalin kok malah berantem. Sob, please, cinta damai dong. Ternyata kedua pejantan ini saling serang agar bisa menjadi pemimpin kelompok. Wah, mereka sudah saling mengeluarkan karapas. Jangan salah dengar ya, bukan kapas, tapi karapas. Karapas ini senjata andalan para sulcata. Letaknya di bawah leher dan bentuknya mirip tanduk. Dengan karapas, mereka bisa mengangkat dan mendorong tubuh lawan. Terkadang ada yang terbalik karena tidak seimbang. Syukurlah salah satu dari mereka menyerah dan lebih memilih pergi. Gitu dong sob. Peace, cinta damai. Setelah habisin pizza, sekarang Kak Gia kayaknya mau mukbang sayuran nih. Loh, kok sayurannya malah disebar di bawah sih? Ada yang nggak beres nih. Ternyata yang mau mukbang sayuran bukan Kak Gia, tapi kura-kura darat sulcata. Sob, nggak mau kalah deh kamu sama manusia. Sobat Otan ini memang tergolong reptil yang doyan makan dan rakus teman. Lihat saja tuh, saat pintu dibuka, kawanan kura-kura darat ini saling berlomba menyantap sayuran. Yap, mereka memang suka sekali makan sayur. Sekali makan, 65 kura-kura sulcata ini bisa menghabiskan 120 kg sayuran loh. Jenis sayuran yang diberikan beragam, salah satunya sawi. Bahkan ada juga rumput dan labu. Makanan sulcata harus punya kandungan air yang cukup, kaya serat, serta rendah protein. Dan meski cuma makan sayur, sulcata bisa mencapai berat tubuh maksimal, yakni 100 kg. Gak heran kalau sulcata menjadi kura-kura darat terbesar ketiga di dunia, setelah kura-kura Galapagos dan Aldabra. Cakep. Eits, tapi nggak semua kura-kura itu jinak dan bisa dipegang-pegang ya. Nih kalau nggak percaya. Teman, kenalkan
Sobat Otan ini namanya alligator snapping turtle. Sobat Otan yang satu ini punya sifat yang malas untuk berburu. Ia cenderung pasif menunggu mangsanya lewat di depannya. Tapi kalau sudah dapat, jangan harap deh ada yang bisa lepas. Rahasianya ada di kekuatan rahangnya itu, teman. Ia bisa menghancurkan apa saja dengan rahangnya. Kalian gak percaya? Yuklah kita buktikan saja. Wah, langsung hancur. Lanjut buah timun. Wah, itu sih kecil. Sekarang kita coba dengan kaleng minuman. Ya, lagi-lagi semua dengan mudahnya patah dan hancur saat digigit oleh si alligator ini. Sejatinya, si alligator snapping turtle ini adalah predator buas, teman. Di alam dia biasa memangsa apapun yang ditemuinya. Sebentar deh, sepertinya Otan kenal sama kamu, Sob. Kita pernah ketemu di mana ya? Otan ingat-ingat dulu deh. Kamu ini si kura-kura purba yang terkenal agresif itu kan? Common snapping turtle atau biasa disebut CST. Tapi kalau diperhatikan lebih detail di bagian kulit leher dan karapasnya, kamu sekilas mirip si alligator snapping turtle atau AST. Jadi kamu ini siapa, Sob? Jangan-jangan... Ya ampun, ternyata kamu ini si kura-kura hybrid. Hasil persilangan antara CST dan AST. Keren abis kamu, Sob. Coba teman, sekarang perhatikan deh kedua kura-kura ini. Common snapping turtle atau si Mama Momon dan alligator snapping turtle si Papa Ali. Ini panggilan spesial dari Otan buat kalian, Sob. Walau terlihat serupa, mereka dipastikan tidak benar-benar sama loh. Secara bentuk muka, Papa Ali terlihat lebih menyeramkan ya. Dibandingkan dengan muka Mama Momon yang terlihat lebih kalem. Tapi jangan salah, urusan agresivitas, Mama Momon lebih unggul dibanding dengan Papa Ali. Karena dia punya karakter berburu saat mencari makan. Berbeda dengan Papa Ali, yang cenderung dia menunggu saat mencari makan. Ia mengandalkan kecerdasannya, menjebak dan membuat mangsa mendekat. Nah, sementara si kura-kura hybrid ini adalah hasil persilangan dari si Mama Momon dengan si Papa Ali. Kalau diperhatikan, bentuk muka kura-kura hybrid lebih mirip dengan mamanya ya teman. Sama-sama kalem. Tapi perhatikan betul ke bagian lehernya deh. Ternyata lebih mirip dengan leher papanya. Bagian kulit lehernya lebih kasar. Sekarang coba bandingkan bagian lidahnya. Ayo Sob, buka dulu mulutnya ya. Ini dia teman. Bagian dalam mulut hybrid mirip dengan Mama Momon. Tidak terdapat lidah menyerupai cacing di dalamnya yang menjadi ciri khas lidah si Papa Ali. Sementara untuk bagian kerapas atau tempurungnya sedikit menyerupai bentuk kerapas Papa Ali. Lebih terlihat sangar dan seperti ada tanduknya. Gimana teman? Udah bisa bedain belum? Kira-kira secara bentuk dan tampilan fisiknya si kura-kura hybrid ini lebih mirip siapa ya?